Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Taurus ya, kesukaan kita semua, favorit kita, favorit saya. Dan kita ngebahas detail jodoh untuk zodiak Taurus ya, seperti itu, atau ciri-ciri jodoh zodiak Taurus itu seperti apa. Dan saya bikin dua pilihan kartu, teman-teman. Dan ini pel 1 ya. Ini pel 1 teman-teman, ini pel 1 dan ini pel 2. Seperti itu. Silakan pilih yang mana yang paling menarik perhatian kalian. Ciri-ciri jodoh zodiak Taurus ya. Ini ada dua pilihan kartu. Ini pel 1, nih yang seperti ini, gelangnya coklat ya. Dan ini pel 2, ini yang gelangnya hijau lumut ya, seperti itu. Kalau orang Sunda mah hijau lumut, teman-teman. Jadi mangga pilih ya mana yang paling resonate ya, yang paling menarik perhatian kalian. Silahkan pilih. Dan seperti biasa, karena ini akan jadi produk tetap saya ya, minyak wangi aura. Ini seperti ini teman-teman, ini 50 ml ya, ini 130, karena ini memang tempatnya juga bagus, harga tempatnya aja lebih dari 10.000 teman-teman, jadi kalian bisa cek deh di online ya. Dan ini ada yang kecil, ini isinya 30 ml, ini harganya 85.000. Nah, kalian bisa pilih mana yang kalian suka. Ini buat laki-laki dan perempuan, masalah wangi bisa disesuaikan nanti ya, seperti itu. Ini manfaatnya untuk kelancaran rezeki, mempermudah urusan kalian dan disenangi oleh orang lain. Itu yang saya tanamkan di minyak itu ya. Jadi kalau kalian mau pesan, silahkan hubungi ini via WhatsApp. WhatsAppnya udah ada tersedia ya. Ini juga istilahnya saran dari teman-teman, karena saya nggak kepikiran tadinya ya, seperti itu. Monggo, jadi udah nggak keder lagi ya, harusnya lewat mana gitu, jadi udah ada. Dan kalau kalian mau personal reading, konsultasi atau pembacaan garis tangan seperti biasa ya, dan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian, teman-teman. Ya, masa tuanya seperti apa gitu, kayak anaknya misalnya punya berapa, seperti itu. Biayanya sekitar 100.000 ya. Ini kita simpan di sini gelangnya. Ciri-ciri jodoh untuk yang memilih pel 1 untuk zodiak Taurus, sepertinya kalian ini akan menikah dengan orang yang memang jauh dari tempat tinggal kalian. Bisa juga beda daerah, beda kecamatan ya, beda suku, atau juga beda negara ya, seperti itu. Beda juga beda pulau. Tapi ini juga istilahnya ada yang memang masih di daerah negara kita sendiri, ada juga yang memang ke luar negeri, atau satu suku ya tapi memang beda daerah, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang memang dengan beda suku. Nah, di sini kalian ini sepertinya awalnya tidak disetujui teman-teman ya oleh keluarga pasangan kalian. Ini berhubungan dengan untuk laki-laki dan perempuan ya, teman-teman. Jadi bukan untuk salah satunya, bukan. Awalnya tuh tidak disetujui oleh keluarga pasangan kalian. Jadi mungkin karena berbagai hal, mungkin karena beda suku, atau mungkin karena jauh, atau mungkin karena apapun itu. Tapi setelah masa pendekatan dan kalian juga sabar memperjuangkan, dan memang takdir jodoh yang Tuhan tentukan ya untuk kalian, dan pada akhirnya kalian diterima dengan baik. Dan setelah itu kalian juga orang yang memang fokus dalam usaha pekerjaan ataupun karir, ataupun fokus untuk kehidupan kalian di masa depan. Walaupun saya bisa melihat di sini awalnya kalian tuh banyak cobaan atau agak sulit secara keuangan, secara mencapai sesuatu, atau kalian juga kalau udah punya pekerjaan ada aja ya istilahnya halangan, rintangan atau cobaannya tuh ada aja. Tapi di sini kalian tuh seperti banyak yang memang mendukung, atau walaupun memang di sini banyak cobaan, banyak halangan, tapi banyak yang bantu kayak macam gitu ya. Atau misalnya kalau kalian ini banyak halangan rintangan dari beberapa orang, tapi sebagian orang banyak yang memang
mendukung kalian. Nah, kehidupannya itu seperti itu, dan pada akhirnya kalian mendapatkan rezeki yang terbaik itu di saat kehidupan rumah tangga kalian itu udah matang, mungkin sekitar 38-40 tahun ya, dan itu pun udah diterpa dengan berbagai cobaan, bisa orang ketiga, ini dan itu dari orang lain atau apapun itu ya. Nah, atau naik turunnya kehidupan. Di sini kalian tuh sepertinya akan mendapatkan jodoh yang memang supel bergaul, orang yang memang bisa menyesuaikan diri dimanapun tempat tinggal dia, tapi orang yang memang tidak mudah untuk dekat dengan siapapun. Jadi intinya gini, mudah bergaul tapi tidak mudah untuk menjadi sahabat karibnya. Nah, beda teman-teman, mudah bergaul tapi tidak, kita kan bisa banyak teman ya, nggak mungkin kan istilahnya semua teman kita itu jadi sahabat karib kita, itu nggak mungkin. Jadi orang yang sangat sulit untuk didekati secara intens. Nah, seperti itu. Nah, orang ini memang orang yang memang pandai mencari uang, teman-teman, pandai mencari uang. Dia punya kelebihan tertentu, misalnya contoh aja ya, misalnya ahli di bidang akuntansi, ahli di bidang kesehatan, atau ahli di bidang terapi, atau ahli di bidang hukum. Jadi ada satu keahlian tertentu yang paling dia kuasai, seperti itu. Jadi kalau ini seorang laki-laki, ini laki-laki yang tegas, laki-laki yang mandiri, laki-laki yang keras, laki-laki yang punya prinsipnya kuat, tetapi laki-laki yang memang punya hati yang lembut, jadi mudah, istilahnya rasa kasihannya tuh mudah gitu. Tetapi memang perjuangan hidupnya juga cukup berat atau cukup sulit, tapi kalau sabar ini akan bahagia di masa tua, atau di sekitar 40 tahun itu udah mulai benar-benar terbuka kesuksesannya, seperti itu ya. Dan penyayang keluarga, tetapi memang keras, dan juga secara keuangan agak gimana ya, sepertinya lebih ke memanage keuangan tuh bagus. Jadi kalau beli itu yang penting-penting aja. Jadi kalau punya istri yang hambur-hambur uang, nggak cocok dia ya, seperti itu. Jadi istri pasti banyak dikasih tahu nggak boleh begitu, mungkin harus hemat buat masa depan, mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Dan dia sayang keluarga, terutama ibunya, begitu teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya mau mengambil dia dan ingin menjauhkan dia dari ibunya, nggak bisa gitu ya, seperti itu. Ini kalau kalian seorang laki-laki akan dapatkan jodoh yang memang, ini perempuannya ya, yang orang yang lembut, orang yang mandiri, orang yang keras. Kalau ingin mencapai sesuatu tuh ambisinya tinggi, tetapi orang yang mudah nangis, mudah sedih, dan mudah merasa sendirian. Nah, di sini memang perempuan ini membutuhkan laki-laki yang bisa mengayomi ya, seperti itu. Dan ini wanita yang memang istilahnya bisa bekerja keras dan bisa mandiri, dalam arti secara finansial tidak menggantungkan kepada suami. Kalaupun misalnya tidak bekerja, dia perempuan yang memang istilahnya serba bisa, dalam arti ngurus anak bisa, tapi istilahnya bikin kue, bikin masakan, bikin apa itu bisa, dan itu bisa dijual, bisa ke orang-orang yang dia kenal atau apapun itu. Jadi walaupun nggak kerja bisa menghasilkan uang dengan keterampilannya, karena memang orangnya punya keahlian tertentu yang paling dia sukai dan bisa menghasilkan uang. Misalnya dia sukanya di bidang masak, atau misalnya di bidang bikin kue, atau di bidang jualan, kan bisa teman-teman. Orang yang nggak bisa masak, nggak bisa bikin kue, tapi bisa jualan apa aja itu bisa, seperti itu teman. Dan orang perempuan yang lembut, dan dia nggak terlalu penurut, tapi dia punya alasan kalau untuk misalnya kalau mau ngebantah suami itu, misalnya nggak setuju itu, punya alasan. Jadi bukan orang yang oh iya monggo iya enggak. Jadi dia punya prinsip sendiri, dan istilahnya kalaupun nurut itu harus yang masuk akal di pikirannya gitu teman-teman ya. Itu watak ciri-cirinya. Dan ini ada yang memang kulitnya tuh tinggi, ada yang tinggi, ada yang sedang aja. Kulitnya juga ada yang kuning, ada yang putih, tapi ada juga yang hitam gitu teman-teman. Tapi memang wajahnya rata-rata parasnya tuh manis, cantik. Bahkan ada yang seperti kayak campuran gitu ya, misalnya kayak seperti mirip Arab, atau misalnya mirip Melayu banget misalnya, atau misalnya mirip memang kayak semacam campuran.
walaupun sebenarnya nggak campuran, memang begitu identiknya ya, seperti itu teman-teman dia. Tapi dia bisa menjadi istri yang baik buat kalian kalau kalian bisa mengayomi dia dan istilahnya memperlakukan dia dengan baik. Kalau tidak, jangan tanya ya, dia akan pergi loh. Dia bisa pergi untuk istilahnya hidup sendiri dan mandiri, begitu. Ini pel 2 ya, detail jodoh untuk yang memilih pel 2 untuk zodiak Taurus. Nih, kita bahas yuk. Jodoh kalian ini untuk yang memilih pel 2 ini sepertinya memang orang dekat. Dalam arti orang yang memang kalian udah kenal ya, bisa juga satu desa, satu daerah, bahkan kadang-kadang tetangga ya, bisa juga seperti itu. Atau misalnya orang yang udah kenal lama di lingkungan pekerjaan, lingkungan pergaulan ya, seperti itu. Bisa juga di sosmed tapi udah berteman lama. Nah, seperti itu. Jadi bukan orang yang memang asing dan memang jauh, tidak juga. Tapi ada juga yang memang jauh tempat tinggalnya, tapi orang itu udah sering ketemu. Nah, seperti itu. Jadi bukan seseorang yang baru ketemu cinta, enggak. Jadi ini udah kayaknya udah kenal dulu dan pada akhirnya cinta gitu. Dan memang kadang-kadang ini seperti banyak juga yang kembali ke mantan ya, seperti orang yang pernah banyak menyakiti atau memberikan kekecewaan kepada kalian. Dan pada akhirnya istilahnya setelah sekian waktu, bisa juga ada sekian tahun, bisa 2, 3, 4, 5 tahun ya, bisa juga cuma 2, 3 tahun, bisa juga sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 7 bulan balik lagi, bisa seperti itu. Jadi seseorang yang memang pernah kalian kenal dan istilah balik lagi, bisa juga mantan, bisa juga bukan mantan tapi orang yang udah kalian kenal. Dan orang ini orang yang cukup bijaksana dan orang juga cukup agamis, dalam arti spiritualnya bagus, orang yang tenang, punya wibawa yang tinggi, dan istilah pemikirannya itu tajam tapi tenang. Nah, orang yang selalu hati-hati dengan ucapannya, dengan perilakunya, bahkan dengan orang lain. Jadi dia tidak mudah percaya dengan siapapun. Orang yang bisa menerangi banyak orang dan bisa menerangi dirinya sendiri. Dalam arti orang ini sepertinya punya keahlian tertentu, bisa juga orang spiritual, bisa juga orang supranatural, bisa juga psikolog, atau bisa juga orang biasa yang punya pengalaman banyak dalam hidupnya dan bisa memberikan contoh buat orang lain. Nah, seperti ini orang-orang yang udah matang teman-teman, orang-orang yang udah ditempa dengan kehidupan yang cukup keras dan luar biasa dahsyat, dan pada akhirnya membentuk menjadi orang yang punya energi bagus, punya karakter yang bagus, punya pendirian yang bagus, dan punya istilahnya takdir yang bagus untuk menaringi orang lain. Oke ya. Nah, kalau dia seorang laki-laki yang sangat bijaksana, laki-laki yang adil, laki-laki yang tanggung jawab dan mengerti istilahnya baik atau buruk dalam hal apapun. Ketika dia mengambil keputusan apapun dalam hidupnya, entah komitmen, entah apapun itu, dia mengerti apa yang harus dia hadapi. Nah, seperti itu. Jadi, nah, kalaupun istilahnya orang ini memutuskan sesuatu yang maaf ya, misalnya berpoligami, jadi udah mengerti poligami itu seperti ini, akibatnya seperti ini, dan dia udah siap dengan semuanya. Nah, orang yang seperti itu jadi karakternya tuh kuat banget. Bukan berarti akan berpoligami ya, contoh aja teman-teman ya. Dan ini orang yang bisa menjadi contoh buat orang lain atau memberikan arahan buat orang lain. Walaupun awalnya orang ini belum tentu orang yang baik, tetapi ada juga yang memang dari awal tuh baik dan memang semakin tua semakin baik. Tapi ada juga yang memang awalnya banyak melakukan kesalahan, tetapi istilahnya setelah matang dewasa justru memberikan arahan dan perlindungan buat orang banyak. Nah, keren ya. Oke. Bukan berarti harus salah dulu, enggak. Nah, dan secara ekonomi juga orang yang mandiri dan orang yang cukup mapan karena pekerja keras dan udah mengerti bagaimana caranya cari duit. Seperti itu teman-teman, dan dia bisa menjadi suami yang baik dan juga ayah yang tanggung jawab. Walaupun memang secara waktu saya tidak menjamin banyak ya, tapi secara kebahagiaan batin atau perlindungan itu bisa kalian dapatkan. Kalau ini seorang perempuan, ini perempuan yang memang istilahnya sangat mandiri, sangat hati-hati dalam bercakap, bertutur kata, ataupun dalam perbuatan. Dan orang ini orang yang istilahnya banyak mendalami kehidupan. Ini bisa juga secara pelajaran secara otodidak ya, belajar dari kehidupan yang dia alami, yang dia lihat, atau yang dia
dengar ya, atau memang karena sekolah seperti itu. Dan orang yang punya pemikiran yang tenang dan pandangan hidup yang luas, sehingga banyak dari ini, kalau dia seorang perempuan yang memang misalnya seorang tokoh agama, bisa juga seorang tokoh masyarakat, bisa juga seorang pejabat atau seseorang tertentu yang memang punya nama, atau misalnya kalau dia bukan seseorang yang punya nama, wanita yang memang bisa menjadi ibu yang baik, pembimbing yang baik buat anak dan suaminya, seperti itu teman-teman. Jadi ini keren banget, dan dia juga bisa menjadi orang yang tangguh menjalani kehidupan, mau susah mau senang dia siap, bukan orang yang mudah menyerah atau mudah mengeluh. Dia mau bekerja sama dengan suami untuk meraih kehidupan yang baik secara ekonomi ataupun secara kebahagiaan bersama-sama. Ini lebih ke idaman ya. Kalau masalah wajah ini memang ada yang cantik, ada yang sedang-sedang saja, tapi karakternya memang udah keren banget, termasuk keren menurut saya ya, seperti itu. Karena di zaman sekarang ini sulit juga mendapatkan seorang wanita yang punya karakter yang keren. Saya tidak bilang wanita zaman sekarang tidak baik, tidak, karena mungkin kita itu beda zaman ya teman-teman. Beda zaman, kita tuh untuk zaman sekarang itu lebih ke zamannya atasnya harus bagus, make upnya harus cantik ya. Kalau zaman-zaman dulu itu kan lebih ke karakternya, wajahnya mah nggak terlalu diurus, kan ada yang seperti itu teman-teman ya. Jadi kita memang sama-sama harus terus belajar untuk menjadi sesuatu yang lebih baik ya dalam segala hal. Walaupun memang saya sangat melihat ya wanita-wanita zaman sekarang itu keren-keren banget, pinter cari uang, mandiri, dan punya pemikiran-pemikiran yang luas karena banyak pengalaman gitu. Jadi antara wanita di zaman dulu, di zaman ibu saya, dengan di zaman sekarang memang ada perbedaan yang sangat signifikan ya, sangat luas, dengan berbagai karakter dan istilahnya kehidupan, karena memang zamannya juga beda. Kalau zaman dulu itu ibu-ibu itu di zaman ibu saya ya, ibu-ibu itu ya memang benar-benar manut ke suami dan benar-benar tinggal di rumah. Kalau wanita sekarang kan benar-benar mandiri, sekolah, bekerja ke luar negeri, kemana-mana. Jadi tanpa disadari banyak pengalaman yang kalian dapatkan, dan secara ekonomi juga pastinya lebih seimbang ya, lebih matang dan lebih mature banget gitu ya teman-teman. Sukses selalu ya untuk jadi Taurus. Semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, diberikan kemudahan, dan diberikan jalan yang terang oleh Tuhan menurut kepercayaan masing-masing. Dan terima kasih selalu mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.